saja sampai kajian lainnya dengan menggunakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita panggil pemateri kita kembalian hal-hal yang dapat menambah kebaikan yang dapat membatalkan kebuatannya, bahkan
Di kamar Umi, Pak. Muna ilalagay. Dan masalah yang kita hadapi itu akan dijelaskan oleh Allah dan mudah diselesaikan oleh Allah. Dan kita kita siapa yang naik saudaranya maka itu juga Kau di sana, aku maka poin yang kita dapatkan adalah kesalahan. Maka dan berbuat baik yang kita lakukan, maka sedangkan ketika kita melakukan sebuah keburukan, maka keburukan itu dijaga. Ada sekali juga masalahnya. Ketika
Kita lakukan minimal itu sudah 5 kali kebaikan kali 50 kali kebaikan. Akan tetapi kita lalaikan bahwasanya apa yang kita lakukan dalam keburukan itu bisa jadi lebih dari apa yang kita lakukan dari jumlah kebaikan itu. Kita tidak tahu mata kita setiap harinya memandang kemana. Apakah ke arah yang halal atau ke arah yang haram? Karena pandangan mata itu paling sulit bagi kita untuk kita hindarkan. Ketika kita melihat sesuatu yang haram, kalau iman kita tak kuat, kita melanjutkan, maka tentunya hitungan-hitungan itu akan semakin banyak. Demikian juga pendengaran kita. Berapa kali kita mendengarkan keburukan? Berapa kali kita menjadikan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang tidak layak untuk kita dengar sebagai seorang muslim? Maka pelipat gandaan keburukan ini bisa jadi mengalahkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Karena umumnya manusia ini terkadang lupa, lalai, tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Ketika dia sadar, mengevaluasi diri, baru dia meyakini bahwasanya apa yang dia lakukan pada hari ini misalnya tentunya lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena terkadang di antara kita juga menganggap bahwasanya ibadah itu hanya sebatas perintah-perintah Allah dalam sholat, dalam zakat, dalam puasa. Padahal ibadah itu dalam makna yang luas, yang banyak. Dan kembali kita ke permasalahan kita, bahwasanya ketika seseorang itu mampu melakukan ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya, niscaya Allah akan membalasnya dengan sebaik-baiknya pula. Maka ketika Allah menyebutkan dalam hadis qudsi dan lisan Rasulullah SAW, "Inna shawmi wa ana adbihi." Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Ini menunjukkan bahwasanya al-jazaa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena kita mampu menghindari dari hal-hal yang berbau maksiat, maka Allah akan meninggalkan keburukan-keburukan bagi kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang baik bagi diri kita. Inilah balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan makanan-makanan banyak di siang harinya, karena selama setahun penuh mungkin kita banyak sekali siang harinya mengkonsumsi hal-hal yang tentu saja ada yang memiliki nilai gizi yang baik, tentunya juga banyak yang mendatangkan mudarat bagi tubuh kita. Maka ketika kita stop dalam beberapa waktu itu, insya Allah dari apa yang kita lakukan dalam puasa itu akan semakin menambah kesehatan kita. Dan inilah kita bisa menilai hadis Rasulullah SAW yang kita sebutkan tadi, sumu tasihu, itu sudah benar-benar dibuktikan oleh para ulama terdahulu, benar-benar telah dibuktikan oleh para salafus saleh terdahulu, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang berusia panjang, berilmu banyak, dengan mengamalkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita adalah bagaimana menjadikan momentum bulan puasa, bulan Ramadan di tahun ini tidak hanya bermanfaat bagi fisik kita, tapi juga bermanfaat bagi rohani kita, menambah bagian bekal ibadah kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling penting. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan surganya Allah. Dan surganya Allah itu sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, sebagai seorang mukmin, supaya dapat masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan ketika orang yang berpuasa itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga yang bernama Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang selalu berpuasa, tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan-bulan yang lainnya. Maka menjadikan kita sebagai sehat secara fisik, sehat secara rohani, dan akhirnya mendapatkan keberkahan
hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan inilah yang sebenarnya kita harapkan dari ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita bukan hanya sebagai tameng, bukan hanya sebagai sesuatu yang dapat mengangkat derajat kita ketika berhadapan dengan sesama saudara kita, tapi hendaknya memang benar-benar mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa adalah lahir dari keikhlasan. Ibadah puasa adalah ibadah sirriyah. Karena tidak seorang pun tahu ketika kita berpuasa itu benar puasa kita atau tidak, kecuali kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita benar-benar orang yang bertakwa sebagaimana yang diinginkan dari tujuan ibadah puasa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan kepada kita sekalian yang telah menyampaikan materi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya, dikirimkan pesan di pesan chat, nanti akan dibacakan dan akan dijawab oleh sekalian. Sesi pertanyaan hanya menerima 2 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, ini pertanyaan dari Saudara Wahyu. Saya ingin bertanya, apakah bulan Ramadan ini kita mendapatkan ini saja kita siap berkata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali pertanyaannya, apakah dengan pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada tahun ini akan menjadikan pahala kita berlipat ganda. Perlu kita ketahui bahwasanya balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai apa yang kita lakukan. Jadi jaza amal yang kita jelaskan dalam pembukaan tadi kepada kita bahwasanya semakin berat tantangan dari ibadah yang kita lakukan, maka semakin besar pahala yang akan kita peroleh insyaallah. Bukan itu saja. Orang yang melakukan suatu ibadah karena ada halangan tertentu, dia tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ibadah atau pahalanya itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya siapa yang sakit atau musafir, dia akan mendapatkan pahalanya sebagaimana ketika dia dalam keadaan tidak musafir atau dalam keadaan sehat. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya amal yang dilakukan dirutinkan oleh seseorang itu ketika terhalang bagi melaksanakannya karena suatu hal atau yang kita sebut dengan uzur syar'i, maka ibadahnya akan dituliskan dan pahalanya akan didapat. Maka kalau ada istilah dari dapat double pahala atau tidak, itu tergantung dengan seberapa besar usaha kita untuk melakukannya dan seberapa besar juga halangan atau tantangan yang akan kita peroleh. Semakin sedikit tantangan, maka semakin sedikit bisa jadi pahala yang kita peroleh. Makanya ketika orang yang beriman semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin tinggi pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun ada istilah double pahala tadi, maka memang setiap al-hasanah itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah dengan al-asharatu, dengan 10. Ya, al-hasanatu bi 'ashri amsalihha. Balasan dari sebuah kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi dari
lagi pertanyaan terakhir, apa saja amalan yang baik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan yang terbaik, yang pertama sekali tentunya kenapa bulan Ramadan itu disebut dengan syahrus siyam, yaitu ibadah puasa itu sendiri. Karena tidak ada ibadah bulan puasa Ramadan kecuali di bulan Ramadan. Dan mungkin ini yang selalu banyak dilalaikan oleh orang. Karena puasa dianggap mudah, bahkan itu yang dilalaikan. Maksudnya, karena puasa ini yang menilai langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya mampu menahan dari rasa lapar, haus, dahaga saja, tapi tidak mampu menjadikan ibadah puasanya itu menjaga dari berbagai macam kemaksiatan. Mungkin yang biasa dilakukan atau tidak mampu menahan dari hal-hal yang sebagian yang sudah dibolehkan di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu, maka amal yang paling utama yang seharusnya kita jaga benar-benar itu, dan memang ini adalah sesuatu yang diwajibkan, itu adalah ibadah puasa. Kemudian yang berikutnya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah itu dengan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkhatamkannya dengan berulang-ulang dapat mungkin, itu juga menjadikan ibadah yang utama di bulan Ramadan. Kemudian juga memperbanyak qiyamul lail. Tidak hanya sholat tarawih, akan tetapi sholat malam juga harus kita tingkatkan. Mengingat, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi itu merupakan bagian ibadah yang utama. Dan kalau bisa lagi adalah banyak berzikir, khususnya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak berzikir. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah. Karena ajwadu ma yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan. Sedermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak bersedekah, ya tentunya adalah Ramadan. Ini ibadah yang utama dan hendaknya memang kita jadwalkan. Ya. Bukan hanya puasa Ramadan yang terjadwal setiap harinya, tapi sholat qiyamul lailnya terjadwal, sedekah infaknya terjadwal, zikirnya terjadwal, membaca Al-Qur'annya terjadwal dan punya target. Ya. Kalau tidak dapat satu kali khatam Al-Quran, tingkatkan maksudnya. Jadi kita bisa menambah bacaan Al-Quran kita. Sebanyak mungkin yang kita baca, maka sebanyak itu pula pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ibadah-ibadah utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jazakallahu khairan kepada kalian tahu dari semoga kemudian pertanyaan yang ketiga dari saudara Firza, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya apakah hukum Ramadan menjadi peristiwa yang dan terjadi di Islam. Ini saja Ustaz, mungkin Ustaz bisa menjawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya tentang meteor yang menghantam bumi atau dukhan di tanggal 15, ini tentunya terkait dengan al-alamah as-sa'ah atau imarat as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Dan kalau kita lihat, tidak ada seorang pun yang pasti mengetahui kapan hari kiamat itu datang. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya sahabat, mata sa'ah, beliau mengatakan, mata a'dad salaha. Yang dijawab oleh Rasulullah SAW, mata a'dad salaha, apa yang telah kamu persiapkan untuk mendapat ketika hari kiamat itu datang? Maka kalau pertanyaannya tadi, apakah benar tanggal 15 Ramadan itu? Maka Allahu a'lam secara pasti, ya, kalau kita katakan dukhan, memang benar salah satu tanda
kubra akan datangnya hari kiamat. Cuma kalau dukhannya itu, asap atau kabutnya itu hanya menyelimuti sebagian daripada wilayah, ya, tidak tidak menyeluruh, maka itu bukan sebagai tanda hari kiamat. Karena dukhan yang benar itu pasti menyelimuti seluruh dunia ini. Kalau seluruh dunia ini sudah penuh dengan dukhan, maka itu pasti tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Maka kita jangan takut datangnya hari kiamat. Ya. Kita tidak perlu cemas, karena sebenarnya kiamat yang dekat itu jauh lebih kita khawatirkan daripada kiamat yang kubra, yang besar itu. Orang saja saat ini takut dengan pandemi, krisis yang kita alami saat ini, COVID-19 ini, sudah sangat takutnya. Maka sebenarnya ya, kita menghadapi hari kiamat itu tidaklah seperti orang-orang yang demikian. Kita hanya menyiapkan saja apa yang perlu kita persiapkan, karena setiap manusia pasti akan mati. Yaumul qiyamah, meskipun itu pasti, karena kita tidak tahu datangnya, tapi yang paling pasti bagi kita, kita semua akan merasakan kematian itu. Mungkin itu jawabannya. Pemahamannya untuk menutup kajian kali ini, kesahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada baiknya kita mendengarkan doa dari saudara Farhanul Khair. Kepada Farhanul Khair kami persilakan dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد جمعت محبتك آمين فتوحدت على قوتك وتوحدت على نصرتك فوسك اللهم رابطها آمين واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو وشرح صدورها بفضلك الرحمن وجميل التوكل عليك وأحسن بمعرفتك من الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang didoakan oleh Farhanul dapat terkabulkan untuk kita semua. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada teman-teman ustaz-ustaz sudah bergabung di kajian online Rohim kali ini. Semoga yang sudah bergabung, yang luangkan paket internetnya, semoga dapat diganti Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Banyak kesalahan yang kami lakukan, kesalahan suara-suaranya yang kurang jelas dan segala macam. Kami hanya bisa meminta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri kajian online kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.